Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you? I'm fine and I hope you always be fine too. Today, in this meeting, we are talking about simple past tense. Okay, we are talking about simple past tense. What is simple past tense? The simple past tense is used to talk about the past. Yesterday, last week, last year, last month, 2 days ago, 2 weeks ago, etc. Jadi, simple past tense adalah kejadian yang digunakan untuk menerangkan pada kalimat lampau. Kalimat lampau itu berarti kalimat yang atau kejadian yang sudah berlangsung. Biasanya ditandai dengan kata kerja yesterday yang bermakna kemarin, last week minggu kemarin, last year tahun kemarin, last month bulan kemarin, 2 days ago 2 hari yang lalu, 2 weeks ago 2 minggu yang lalu, atau yang lainnya. Ini hanya sampel atau contoh saja. Jadi simple past tense di sini yaitu nantinya kalian akan membuat kalimat tentang kejadian yang sudah terjadi di masa lampau, melibatkan kata keterangan waktu yang sudah lampau pula, contohnya yesterday, last week, dan lain-lain. Namun ada beberapa bentuk yang harus kalian pahami. Untuk number one, yang pertama yaitu positive form atau bentuk positif, bentuk kalimat berita. Yang pertama, kalian harus meletakkan S. S di sini adalah subject. Subject itu I, you, we, they, he, she, it. Ya. Setelah subject, kalian harus meletakkan past verb atau kata kerja yang lampau. Untuk kata kerja yang lampau ini nanti kita bahas selanjutnya setelah bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Tentunya past verb ini ada perubahan dari kalimat dari kata kerja yang utama, yang biasanya, ya. Contoh, example. I went to Jakarta last week. I went to Jakarta last week. Saya, kemudian ada kata went. Nah, went di sini sebenarnya adalah perubahan dari kata go. Went di sini adalah perubahan dari kata go yang berarti atau yang bermakna pergi. Kenapa kok went? Karena di sini adalah ada kata last week. Karena di sini ada kata last week. Last week yang artinya minggu kemarin. Maka kejadian ini adalah kejadian lampau, sudah berlalu. Maka kalian harus meletakkan kata when atau perubahan dari kata go. When di sini adalah bentuk kata kerja kedua. Yang pertamanya adalah go. Maka kalau digabung menjadi I went to Jakarta last week. Saya pergi ke Jakarta minggu kemarin. Kalian tidak boleh meletakkan I go to Jakarta last week, tidak boleh, karena di sini ada kata last week. Jadi seperti itu ya. Yang kedua, ada kalimat negative form. Kalau tadi kalimat positif berita, di sini negatif, yaitu kalimat menyangkal. Bedanya apa? Yang membedakan hanya setelah subjek. Di sini kalian harus meletakkan did not. Ada kata did not. Setelah itu kata kerja tanpa ada perubahan. Contoh, example. I did not go to Jakarta last week. Nah, di sini
saya kotai kata did not, kemudian go. Nah, I did not go to Jakarta last week. Saya tidak pergi ke Jakarta di minggu kemarin. Kenapa di sini go kok tidak when? Karena di sini sudah ada kata did. Maka go tidak harus muncul. When tidak harus muncul. Maka yang muncul adalah bentuk utama atau kata dasar. Menjadi I did not go to Jakarta last week. Saya tidak pergi ke Jakarta minggu kemarin. Apakah boleh menjadi seperti ini? I did not went to Jakarta last week. Tidak boleh. Karena when bentuk kedua, sedangkan negative form setelah did not maka present verb atau bentuk pertama. Yang ketiga sekarang ada interrogative form, yaitu kalimat percakapan. Bedanya antara positif sama negatif. Kalau positif sama negatif, subjeknya diletakkan pertama. Untuk interrogatif, yaitu did-nya diletakkan di pertama. Jadi did terlebih dahulu. Setelah itu subjek. Setelah itu present verb atau kata kerja utama. An example seperti contoh di bawah ini. Did I go to Jakarta last week? Did I go to Jakarta last week? Nah, di sini did-nya dipertamakan ya. Diartikan seperti bagaimana? Karena di sini kata tanya, maka kalian bisa meletakkan kata apakah. Did I go to Jakarta last week? Apakah saya pergi ke Jakarta minggu kemarin? Apakah saya pergi ke Jakarta minggu kemarin? Ya, jadi seperti itu ya. Itu bentuk simple past tense pada kalimat positif, negatif, and interrogative. Berita, sangkalan, pertanyaan. Nah, sekarang yang kedua pembahasannya yaitu bagaimana caranya kita merubah dari bentuk present verb atau kata kerja dasar utama ke past verb, kata kerja bentuk kedua. Oke. List of some regular and irregular verb. Jadi di sini adalah beberapa gambaran atau beberapa rangkuman. Ini tidak semuanya. Kalau kalian pengen mencari lebih banyak, bisa kalian cari di Google, searching regular verb atau irregular verb, atau mencari di kamus. Ini hanya sebatas contoh ya. Jadi perubahan kata kerja itu ada dua. Yang pertama adalah perubahan regular verb, perubahan yang reguler, ditandai dengan kata ed, dikasih akhiran ed ya, biasanya seperti itu. Untuk irregular verb, yaitu perubahan kata kerja yang tidak beraturan, ditandai apa? Di sini sudah dirubah dari sananya. Jadi di sini sudah paten, ya. Jadi kalian harus tahu perubahannya persis di sini, ya. Oke, yang pertama present verb. Kata dasarnya di sini ada kata watch. Watch artinya menonton. Jika dirubah ke bentuk past verb menjadi watched. Nah, ada ed-nya, watched. Yang kedua ada visit, mengunjungi, menjadi visited. Clean, membersihkan, menjadi cleaned. Talk, berbicara, menjadi talked. Close, menutup, menjadi closed. Open menjadi opened. Want, ingin, menjadi wanted. Look, melihat, menjadi looked. Climb, memanjat, menjadi climbed. Climbed ya, maka bacanya climbed. Call, menelpon, menjadi called. Ada ed-nya semuanya. Ini kalau perubahan yang
regular verb. Jika perubahannya adalah irregular verb, tidak beraturan, maka kalian harus mengerti perubahan kata kerja tersebut. Tidak ditambahi ed. Contoh, go, pergi menjadi went. Eat, makan menjadi ate. Drink, minum menjadi drank. Get, mendapat menjadi got. Draw, menggambar menjadi drew. Buy, membeli menjadi bought. Win, menang menjadi won. Do, melakukan menjadi did. See, melihat menjadi saw. Make, membuat menjadi made. Nah, itulah perbedaan penggunaan kata kerja regular verb sama irregular verb. Ini ada semuanya di kamus jika kalian mencarinya sendiri, ada banyak sekali, atau bisa cari di internet perubahan kata kerja reguler dan perubahan kata kerja irregular. Jadi untuk simple past tense kalian harus meletakkan past verb di kalimat positif. Nah, jadi past verb ini ya. Contoh ini tadi, I went to Jakarta last week. Maka di sini yang ditulis adalah when. When adalah bentuk past verb when, perubahan dari go. Jadi itu pembahasan simple past tense pada sebuah kalimat. Oke, next page. Nah, coba kita perhatikan sebentar. Writing at B, pada bagian B. Underline the correct verb in the parentheses. Nah, coba kalian garis bawahi pada kata berikut ya. Number 1, last month. Last month bermakna bulan kemarin. Nah, maka di sini past verb semua. Di sini adalah simple past tense semua. Last month, my father and I ada visited my grandparents in Medan. Nah, kalian disuruh menggarisbawahi apakah visit, apakah visit, apakah visited. Last month, my father and I. Nah, kira-kira yang benar adalah visited. Kenapa visited? Karena di sini ada kata last month, bulan kemarin. Jadi harus bentuk past form. Bulan kemarin ayahku dan saya mengunjungi nenek dan kakekku di Medan. Number 2, coba. Johan and Siti buying bought 2 apples yesterday. Johan dan Siti, nah, kira-kira yang benar adalah yang mana? Apakah buying, apakah bought? Untuk buy, perubahan kalian bisa melihat di halaman sebelumnya tadi. Kalau buy, membeli, perubahannya adalah bought. Kenapa kok bought? Karena di sini ada kata yesterday. Maka harus menggunakan past form. Nah, di sini contoh number 1 and number 2. Untuk nomor 3 dan nomor 6, number 3 until number 6, you can do it yourself. Kamu bisa mengerjakan sendiri di rumah sebagai bentuk apakah kalian sudah paham atau belum pada penjelasan yang sebelumnya. Oke, sekian. The last to say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting.